Ini kalau lu lihat ya ini hanyalah dashcam biasa yang isinya tentang jalanan. Cuman ketika lu tonton bahkan baru setengah aja, kekesalan pasti akan mulai muncul. Karena apa? Karena tiba-tiba ada motovlogger. Nah, 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 nah. Nah. Ibunya memasak Indomie. Indominya kayaknya 2 dah. Indomie 2 bungkus, Bun. Indomie 2 bungkus. Udah sama Indomie 2 bungkus ditambah nasi. Mau jadi apa itu anaknya? Biar kenyang. Kagak kenyang lagi, meledak bu perut bu. Gua aja makan Indomie 2 kagak cukup loh. Soalnya kenapa? Indomie 1 kurang 20 kebanyakan kan? Sorry. Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM calon jenazah sekalian. Selamat menikmati kembalinya ke kehidupan ya. Kemarin kan habis libur panjang. Banyak dari lu yang pergi-pergian. Jakarta sempet sepi tuh, tapi waktu hari Senin, buset macetnya, masya Allah. Depan Dufan kemarin gue lewat kayak buset dah. Merah semerah-merahnya, merah jalanan, gak masuk akal. Anyway, bulan Juli belum ada di tengah, tapi perkaranya sudah cukup ngebikin jengah karena di awal-awal kan ada kasus yang ODGJ itu yang bahkan sampai kanibalisme, terus ada perkara orang kelilit pinjol sampai gitu kan. Terus tadi tuh gue buka TL, lihat notifikasi ada yang nge-tag gue tentang perkara ada seorang ketua OSIS ulang tahun diceburin ke kolam sedalam 3 meter, nggak bisa berenang, terus kemudian mungkin karena panik dia nyari pegangan ke kabel, kesetrum dan meninggal dunia di kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini jadi masalah, maksud gua temen-temennya apa nggak mikir, apa nggak nanya dulu lu bisa berenang apa kagak bro, gitu loh. Kok bisa ya? Ini temen-temennya apa nggak terhantui seumur hidupnya? Maksud gua gini, kalau lu ingin merayakan ulang tahun, rayakanlah dengan tanpa resiko. Bukankah itu penting? Orang ini kan pengen ulang tahun selanjutnya juga. Gua nggak tahu gimana lu ngeliat ya, tapi buat gue pribadi kan ulang tahun ya udah sekedar lewat aja dan tidak gitu menarik sebenarnya. Cuman perkara ulang tahun ini udah jadi atensi gue dari cukup lama karena 2017 bahkan gue inget sempat bikin video ini. Bahkan di sebuah perayaan ulang tahun yang seharusnya aman aja jadi nggak aman gara-gara ada hal yang tidak diinginkan. Jadi waktu itu 2017 kalau lu masih ingat kasusnya, ada bocah gitu ulang tahun, terus diikat di tiang, abis diikat di tiang disiramin tepung, diceplokin telur. Masalahnya telurnya busuk. Telur yang busuk itu menetes mengenai mata, tapi setelah dibersihin korban gak bisa melihat lagi. Ini mohon maaf lahir dan batin nih, bukannya saya ingin mengganggu kesenangan kawan-kawan adik-adik sekalian yang ingin merayakan temannya ulang tahun, tapi dipikirkan dulu baik-baik, buatlah dengan tanpa resiko. Kalau misalkan diceplokin telur busuk, dilempar ke kolam, tapi Doski gak bisa berenang, tuh attempted murder bro, buset dah. Gak tenang ini teman-temannya kayak gini ceritanya. Ya, buatlah dengan tanpa resiko daripada kenapa-napa. Temen lu masih pengen ketemu sama ulang tahunnya tahun depan. Ya, oke. By the way, mari kita akan muter-muter internet karena pembahasannya akan rada ngejelimet di video ini. Beberapanya akan ngebikin emosi. Salah satunya seperti perkara ini. Jadi, ini kalau lu lihat ya ini hanyalah dashcam biasa yang isinya tentang jalanan. Cuman ketika lu tonton bahkan baru setengah aja, kekesalan pasti akan mulai muncul. Karena apa? Karena tiba-tiba ada motovlogger. Nah. Ulang. Mungkin lu nggak ngeliat apa yang terjadi ketika dia. Nih. Sepengetahuan gua, ketika lu ingin meminta jalur kepada orang lain,
lakukanlah dengan baik-baik, sopan, pelan-pelan, tunggu, sabar, kalem. Dia, gue nggak tahu dia ngelihat kemana mukanya, tapi dia selonong boy, nyelonong baik. Giliran terjadi kayak gini, dianya geleng-geleng, tangannya nunjuk ke GoPro. Gue nggak tahu itu ngebenerin atau nunjuk GoPro sih, tapi terlihat seperti dia pamer GoPro, mungkin untuk nakutin atau apa, nggak tahu. Terus mukanya songong banget, buset dah. Gue kesel gila, tadi pertama kali ngeliat videonya kayak apaan lu? Keren banget apa gimana? Masalahnya motovlogger mana kagak ada spion, kagak ada plat nomor, tapi ada kamera 2. Gue juga nggak tahu itu GoPro apa Bipro sih kayaknya. Kuping lu itu kuning. Kenapa? Mulai ngarah kemana-mana. Udah kesel duluan, udah kesel. Kuping lu kuning, sudah. Rasa stroberi ya kuping lu. Kesel banget. Gak ada minta maafnya atau apa, geleng-geleng doang kayak seolah-olah orang yang salah. Gue nggak tahu ya, tapi gue ngelihatnya si mobil ini udah memelankan laju kendaraannya loh, karena dia sadar ada motor di sini. Tapi kayak ini orangnya, lo yang salah, lo yang geleng-geleng, pala lu pegel, tempelin herosin. Nah, tempelin kalpanak. Apa sih yang buat pegel itu? Nah itulah, agak jelas banget. Gue bukannya apa-apa ya, maksudnya gue gak ada masalah sama motovlogger apapun di luar sana. Tapi harusnya motovlogger di luar sana yang punya masalah sama dia. Gara-gara apa? Gara-gara dia motovlogger namanya jelek gitu loh. Kalau ada yang lewat keplak botak gitu, apaan lu? Itu motovlogger beneran gitu kan. Dan Dimas masih itu gak sih? Gue gak tahu ya. Aneh banget. Lu yang salah, lu yang geleng, nunjukin ada kamera GoPro maksudnya apa? Gak usah merasa bener depan kamera. Menurut tuh dia kalau disalip marah gak? Gitu. Enggak. Aneh banget, aneh. Oh terus ini. Ini akan gue jabarkan pelan-pelan. Lu bisa marah-marahnya nanti. Tapi ada sebuah tipikal video yang tiba-tiba lagi rame di TikTok. Video ini ngasih lihat bagaimana cara seorang ibu memberikan makan ke anaknya, tapi makanan-makanan yang diberikan oleh si ibu ini sangat tidak sehat. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Nih lihat bun, anak zaman sekarang mah mau berangkat sekolah nonton TV dulu, makan dulu. Kesukaan Dede, roti pakai susu kental manis. Susunya kurang. Karena aku suka yang manis-manis. Kurang lagi. Kasih susu sebleber-bleber. Bikin susu, ditambahin lagi susu kental manisnya, ditambahin gula. Mantap nih bun buat sarapan anak, mantap. Nih bun, anak zaman sekarang mah makannya banyak. Iya mantap. Tambah ya, lagi. Tapi nanti nggak ada jajan ya. Kan nggak kenyang. Tambah susu lagi, mantap. Susunya. Roti susu lagi, mantap. Perlu diingat, susu kental manis bukan susu. Harusnya namanya kental manis aja. Tidak ada kata susu di sana karena emang pure gula. Terus ada video-video lain seperti ini contohnya. Ibunya memasak Indomie. Indominya kayaknya 2 dah. Indomie 2 bungkus bun. Indomie 2 bungkus. Udah sama Indomie 2 bungkus ditambah nasi. Mau jadi apa itu anaknya? Biar kenyang. Kagak kenyang lagi, meledak bu perut bu. Gua aja makan Indomie 2 kagak cukup lu. Soalnya kenapa? Indomie 1 kurang 20 kebanyakan kan? Sorry. Ini 2 kan kayak biasa ya. Terus dibawa sama dia buat sarapan nih. Sarapannya mie, bekalnya mie, gokil. Ayo kita waktunya berangkat. Terus ada lagi tips sarapan anak auto kenyang, 2 bungkus nasi uduk, bawang goreng plus kerupuk. Jangan lupa gorengan bun, mantap. Terus ini nugget sama kentang sama nasi, gokil. Mantap. Bu minta duit. Ada. Selanjutnya apa? Daripada anaknya disuruh mukbang Indomie. Oh, terus ini mulai di-stitch sama orang. Oke,
Nah, sebelum lu marah-marah ke ibunya, biar gua kasih tahu satu informasi penting yang sekarang harus lu percaya, yaitu jangan cepat mempercayai video-video di internet. Karena apa? Karena bisa jadi ini didesain memang demikian. Di Twitter ada yang ngasih tahu kalau ternyata video-video yang dibikin sama ibu-ibu ini itu campaign yang mana itu dibuat sama agensi tertentu. Ada yang ngasih lihat postingan ini. VTalent 270.000 include bahan konten masakan. Akan posting 27 kali video yang berbeda, fee tinggal dikali. Jadi kalau misalkan satu video 270, 27 video 7,2. Uang yang sangat banyak sekali, apalagi untuk ibu-ibu yang ada di rumah doang. Nah, kriterianya itu minimal followersnya 1000. Ibu dengan anak 6-12 tahun yang gemuk atau overweight. Kemudian dicontohkan video. Ini contoh aja. Nanti KOL itu key opinion leader, influencer lah kalimatnya, bisa ngasih makan anaknya yang banyak dan akan di-stitch dengan dokter gizi. Nah, list ini adalah apa yang sudah ibu tadi ini buat. Contoh, nasi goreng segunung tanpa telur, susu kental manis 3 gelas, roti sobek pakai gula yang banyak, kentang goreng plus nasi, tadi ada, nasi uduk 2 bungkus, lontong sayur 2 bungkus, mie goreng pakai nasi, udah mie goreng pakai nasi, mie-nya 2 lagi. Jadi intinya, apa yang ibunya ini buat bukanlah konten keseharian ngasih makan anak, bukanlah tipikal konten yang mencari permasalahan orang supaya dimaki-maki di internet, tapi video ini akan sengaja dibuat supaya nantinya video ini akan di-stitch atau dilanjutkan dengan dokter-dokter gizi anak untuk ya mungkin ngasih tahu kayak anak itu makannya nggak boleh ini, anaknya makan nggak boleh itu, makan ini aja. Mungkin nanti juga akan ada tambahan produk kayak makan tuh nggak usah gitu, nggak usah repot, ini aja gitu. Mungkin ada produk baru yang nantinya akan dipasarkan yang semacam itu. Nah, yang jadi masalah adalah kok segitunya banget sih orang mau ngiklan, orang mau promo, sampai harus menumbalkan orang lain membuat video kayak gini. Toh dari awal juga kita bisa lihat kalau sepertinya tuh ini actingnya kurang, tidak natural. Anakku suka yang manis-manis. Itu kan udah banyak, nak. Orang lagi ya, Bu. Sangat tidak natural. Dan jelas sekarang kenapa itu tidak natural ya, karena itu emang dia hitungannya kerja, suruhannya orang. 270.000 untuk beberapa orang itu banyak, men. Apalagi kalau ada kesempatan bikin 27 video, 7 juta 7 juta dalam 2 bulan, come on. Banyak orang rela melakukan yang lebih lagi untuk mendapatkan 7 juta 2 bulan. Makanya banyak orang tergiur, terus kayak ya jadinya gitu. Sederhananya tuh kalimatnya apa ya? Mencari kambing hitam untuk kemudian ada orang lain yang bersinar di balik itu gitu loh. Apakah itu untuk promo produk baru, gue nggak tahu. Apakah buat yang aneh-aneh, gue nggak tahu. Tapi ya gitu intinya. Campaign susu, alah. Kasian gue lebih kasihan ke ibu-ibunya ini. Karena apa? Karena ya artinya dia harus siap dihujat, harus siap dimarah-marahin. Tapi apakah itu worth it untuk uang yang dia terima? Mungkin saja. Ya, yang udah nonton video-video aku, sekarang follower aku udah bang, saya mau bikin sayur tumis. Kesukaan kamu. Kira makan sayur tumis, nggak ada mau ngendos aku apa buat nambahin uang belanja aku, lumayan buat si adek. Ini video baru banget nih, 3 jam yang lalu, buset. Orang di TikTok kan taunya marah-marah ke ibu-ibunya doang kan, tebak IQ. Itu mie kok nggak dikasih gula bun? Nggak berak apa anjir, berangkat sekolah sarapan segaban. Iya lagi. Gue kalau mau berangkat sekolah nggak pernah ada niatan untuk kayak makan atau apa, ntar upacara tiba-tiba berak gimana. Dan kayaknya nggak banyak orang tahu di TikTok tentang perkara campaign-campaignan ini. Ini menyebalkan sekali loh kalau dipikir-pikir. Wah, ini kalimatnya kemudian di-stitch sama dokter gizi nggak sih? Dan akan di-stitch dengan dokter gizi. Ya Allah. Ini maksudnya apa? Buat naikin followers si dokter gizinya? Iya ya Allah. Gitu apa? Enggak, maksudnya apa yang pengen gue kasih tahu ke lu adalah nggak semua yang lu lihat di internet demikian adanya. Bisa jadi lebih parah ya, maksudnya. Jadi apakah kita berhak marah-marah? Nggak tahu ya, kayaknya semarah apapun lu, dia akan tetap dapat ini. Wah, tadi dia naikin berapa video ibunya?
1, 2, 3, 4, 5 kali 270. Udah. Aduh jelek banget matematika gue. 1 juta lebih. Yang matematika gue jelek banget sumpah. Tapi nantinya kalau misalkan lu lihat ada di internet orang-orang yang nge-stitch video ibu-ibu ini, apalagi dokter, gue pertanyakan sih. Malah jadi gue pertanyakan apakah itu bener atau enggak. Gue ketika ngelihat ada dokter, gue nggak tahu dia dokter apa enggak ya, tapi dia ngasih info dengan joget-joget, gue sumpah men, gue udah nggak bisa menerima informasi apapun dari dokter yang ngasih informasi sambil joget-joget. Nggak bisa gue, nggak nerima gue. Mau gimana juga kalau ibu joget, nggak, saya cari dokter lain. Nggak masuk ke kepala bu, nggak masuk, nggak percaya saya. Gimana sih? Fokusnya tuh kasih informasi bu, bukan joget bu. Kalau mau joget yang lain. Nggak tahu gue nggak serak aja, gue nggak tahu kenapa. Apa? Gue tahu damkar itu sekarang levelnya tuh ada di hati masyarakat kan. Maksudnya, kami tidak akan pernah meragukan keinginan customer kami meskipun keinginannya aneh-aneh gitu kan. Damkar, ada yang ke rumah orang dapat panggilan karena katanya ada ular. Waktu ularnya diambil, ular mainan. Anaknya bu, coba tanyain anaknya bu. Anaknya bu itu pasti bu yang bandel bu. Anaknya pasti pengen godain ibunya itu, pengen ngebecandain ibunya itu, tapi dia takut. Oh iya, beneran ular sih meskipun mainan, tapi kan. Nah, cuman ada satu yang gue pengen kasih lihat ke lu. Ini sebenarnya dari bulan Juni men. Jadi ceritanya ada orang lagi tidur di Thailand, lagi tidur aja nih. Tiba-tiba dia ngerasa ada sesuatu yang bergerak meliuk-liuk masuk ke dalam celana boxer dia dari paha kirinya. Terus dia manggil lah. Gue nggak tahu dia minta tetangganya atau dia nelpon damkar atau apa. Intinya emergency call gitulah. Waktu katakanlah ya orang damkarnya datang, dilihat, diambil. Gue kira kan, oh paling ular gitu atau paling uget-uget. Waktu diambil, ternyata ular. Gua kira kecil, ternyata live-nya masih ada. Waktu gua ngeliatin pertama kali, gua shock men. Segede itu. Itu dia kalau misalkan gerak tiba-tiba atau apa, kecokot, nyok gitu. Kenceng-kenceng bro. Itu ular segede gaban begitu bro. Dan lu tahu apa yang sedang dilakukan ular? Ularnya lagi kopi darat, kopdar bro, meet up sama kawan. Ya elah. Waktu ditarik sama ininya kayak, ya elah bang, ini lagi ngobrol ini bang, ya elah bang. Mereka lagi ngobrol kiri kanan. Halo bang, udah lama banget gue ini kagak kemana-mana, gue liat-liat, ya emang nempel di sini aja. Ular, bro, bro, digigit bisa hilang bro. Tenang gila lagi, dia masih tiduran dengan tenang. Gue kalau aja tidur. Masalahnya ini Johnny Yes Papa nih, kalau diserang masa depan nih runyam. Aduh. Oke, bercandanya udah. Kita ke perkara yang cukup serius. Kita balik lagi ke komunitas marah-marah. Oke. Seperti yang lo tahu, komunitas marah-marah isinya ya orang marah-marah sama perkara dunia. Terus tiba-tiba ada orang update ini dan sepertinya butuh bantuan kita as a netizen. Karena apa? Karena perkaranya menakutkan. Semuanya bermula dari tanggal 6 Juli lalu. Ada akun bernama Dewi Rahmawati yang marah-marah di komunitas marah-marah tentunya. Dia bercerita tentang kejadian di mana data dirinya dia sebagai pelamar kerja digunakan sama HRD tempat dia melamar untuk pembuatan akun bank, yang mana akun bank tersebut dia gunakan untuk sesuatu yang ada afiliasinya sama pinjol. Nah, hidup Indonesia emas, hidup KTP di fotokopi, makan tuh patah. Jadi semua ini berawal dari dia yang pengen jajan silin 7.000 hasil promoan Wonder by BNI. Jadi silin itu tempat makan by the way, tempat jajan gitulah, tempat jajanan
Ya kayak gini lah, ayam-ayam bumbu-bumbu yang gitu-gitu dah. Di bandara banyak nih, mahal lagi. Nggak mahal sih. Ragu gitu. Nah ada promo Sinlin harganya 7.000 kalau pakai Wonder by BNI. Wonder by BNI ini simpelnya kayak M-Banking lah, kayak My BCA lah, atau intinya mobile banking yang biasa digunakan di bank-bank lain. Kalau BNI pakai Wonder by BNI. Nah ketika dia nyoba daftar Wondernya, masukin semua data, nomor HP, email, KTP, verifikasi muka dan lain-lain, masuk ke akun Wonder by BNI. Tapi ternyata di akun tersebut ada bank lain yang juga terkonek ke akunnya dia. Jadi kayaknya Wonder by BNI itu kayak My BCA yang bisa login beberapa rekening sekaligus gitu. Nah waktu dia udah berhasil login, udah jadi itu Wonder by BNI-nya, mobile bankingnya, tiba-tiba kok di dalam situ ada akun bank lain. Punya siapa ini? Terus dia kaget. Dia lihat akun itu, ternyata sisa uang di ATM tersebut 21.000. Terus dia lihat historinya, ternyata ada banyak sekali histori yang dia sama sekali nggak tahu. Ada uang masuk dari PT Sinar Digital 1,9. Terus 1,9 itu langsung ditransfer ke tempat lain. Terus beberapa, ini 7 April ke 6 Mei, kayak sebulan kemudian ada uang masuk lagi dari PT Sinar Digital 1,9, terus ditransfer ke tempat lain 1,9, dan gitu-gitu terus kayak selama beberapa kali. Totalnya tuh kurang lebih 10 jutaan. Nah intinya dia ngelihat transaksi itu terus bingung, kayak kok ada uang keluar masuk 10 jutaan di akun rekening banknya dia, tapi dia nggak tahu itu dari siapa. Akhirnya dia pun ngeblokir ATM tersebut lewat aplikasi di HP, terus nelpon CS BNI jam 2:30 pagi. Tapi karena jawaban CS-nya belum gitu jelas, akhirnya dia pergi kantor cabang. Di kantor cabang kemudian dijelaskan bahwa tanggal 14 Maret ada satu perusahaan yang memasukkan data saya untuk dibuatkan ATM. Jadi gini, buat lu yang belum tahu atau mungkin belum bekerja di sebuah company tertentu, biar gue jelas, gue sempat ngalamin ini soalnya. Jadi ketika lu mendaftar di sebuah perusahaan tertentu, biasanya perusahaan-perusahaan tertentu ini punya rekanan bank sendiri lah. Jadi kayak mungkin mempermudah atau apa. Waktu itu zaman gue tuh deh kalau nggak salah. Terus pihak accounting itu bakal mintain kayak KTP sama apa gitu, gue lupa pokoknya. Apa KTP dong, gue nggak tahu. Intinya kayak lu dimintain data diri, lu serahkan ke accounting, nanti accounting itu bakal ngebikin rekening buat gajian lu. Jadi setiap kali ada orang baru itu akan dimintain data, kalau misalkan belum punya bank ya biasanya, untuk dibuatkan rekening supaya apa? Supaya transfer bisa langsung ke bank yang udah dibikin itu. Ya buat gajian aja gitu. Nah waktu itu kalau gua nggak salah, alasan kenapa dibikinin sama kantor, biar kalau kenapa-napa kantor itu punya hak untuk ngambil duitnya balik. Kayak katakanlah ditransfer kelebihan nih, kebanyakan kayak harusnya 4 juta tapi tiba-tiba 4 miliar gitu kan. Nah, bisa langsung ditarik lagi gitu. Gua nggak tahu apa gitu benar atau enggak, tapi sepengetahuan gitulah. Intinya dibuatkan sama pihak perusahaan untuk menerima gaji, sesimpelnya gitu. Nah masalahnya si Dewi ini kan gak kerja di tempat itu. Akhirnya muncul pertanyaan, emang segampang ini buat ATM sampai bisa BNI ACC? Dan kata tellernya, bisa kalau perusahaan terpercaya yang meminta. Akhirnya sama Dewi ini dimintain detailnya untuk kemudian dilaporin ke pihak kepolisian. Nah yang jadi masalah adalah gak lama setelah itu, di sore harinya ada yang menghubungi Dewi ini, tapi bukan dari pihak BNI, melainkan dari HRD PT Pabrik yang gua nggak tahu namanya apa ini sampai sekarang, ngubungin untuk bertemu dan minta maaf. Dia bicara untuk ketemu saya dan akan dikasih ongkos kalau kasus ini menjadi kasus kekeluargaan. Kalau kata saya, hei, kita bukan keluarga bro. Kenapa lu membawa perkara-perkara kekeluargaan? Kita bukan keluarga. Gua kenal lu juga kagak. Lu udah pakai data gua buat bikin bank, bikin ATM, tiba-tiba dipakai buat yang aneh-aneh. Keplak palanya, apaan lu? Kok bisa perusahaan gede ambil data pelamar kerja buat digilain kayak gini, dipakainya buat pinjol lagi, bener-bener gak habis pikir. Nah, terus dia juga ada ngejelasin untuk kronologis dari awal, PT adalah tempat yang saya taruh lamaran karena saya ingin bekerja di sana, tapi saya belum pernah sekalipun diterima kerja di PT tersebut.
Dia ada naruh lamaran di bulan Februari, nggak diterima sama sekali. Tapi ternyata PT tersebut mendaftarkan ATM BNI atas nama saya di tanggal 14 Maret dengan alasan saya adalah pekerja dan saya meminta dibuatkan ATM untuk digaji. Apaan? Gimana? Ini kan penyalahgunaan data, pemalsuan dokumen, penyelewengan dana nggak sih? Gue nggak tahu. Maksudnya dananya itu seolah-olah diminta sama si Dewi ini, tapi nyampainya ke orang lain. Kalau misalkan Dewi-Dewi ini tiba-tiba disamperin debt collector, apa nggak runyem perkara? Nah yang lucu katanya ada teman HRD yang ngechat dia. Teman HRD ini tiba-tiba pengen ke rumah terus. Iya mbaknya, aku mau ngobrol sama Dewi. Atau aku ke rumah Dewi aja, terserah Dewi sih. Aku juga tahu perasaan Dewi gimana, kesel marah pasti. Jadi Wi, HRD semua itu teman aku Wi. Dulu aku kerja di CAS juga. Sekarang udah off mau setahun. Ngobrol soal apa? Teteh kayak gini malah bikin kelihatan Teteh sindikat dan pemalsu data. Teteh mau Dewi bawa ke kasus ini juga. Waduh. Gak ada Wi, aku tahu Dewi aja enggak. Tahu Dewi bikinin Benny aja enggak. Nah ini gue curigain nih kalimat-kalimat ini datang justru dari HRD yang mengaku-ngaku temennya HRD. Gue sih curiganya gitu ya, nggak tahu juga. Nah cuman masalahnya di sini kan HRD-nya tuh berulang kali mau ke rumah, mau bawain ATM kartu tabungan atas nama yang aku pakai. Alah, disuruh blokir sendiri. Alah. Terus dia ada bilang, mohon maaf ini keteledoran saya. Harusnya saya buat ATM buat si Dewi yang kerja di PTH, tapi malah kebuatnya atas nama kamu. Kok bisa sih? Dipikirnya orang percaya. Nomor induk KTP-nya kan beda, foto mukanya kan bisa jadi beda. Kok bisa sembarangan disama-samain? Kalaupun beda orang, kenapa tiba-tiba ada uang mencurigakan 10 juta? Itu yang jadi pertanyaan. Terus saya kira sama dia dilaporin ke pihak kepolisian. Terus si orang yang ngaku-ngaku temennya HRD ini masih kayak pengen ngobrol, pengen maksa atau apa gitu-gitu. Aneh banget. Terus sudah ketemu sama pihak bank juga. Sampai akhirnya ada keraguan di belakang apakah ini pinjol beneran atau bukan. Tapi kalau dari namanya ya PT Sinar Digital Terdepan, itu kayak namanya aneh banget. Ini fintech. Fintech tuh finance teknologi gak sih? Finance apalah itu. Google reviewnya kalau kita cek dari yang katakanlah ini 2 bulan lalu, ini perusahaan yang punya aplikasi semua yang telah menipu banyak korban. Apa ini? Penyedia jasa pembayaran untuk website penipu, salah satunya website warehouse. Jadi kayak ini apa yang terjadi nih, kayak dipertanyakan gitu loh, ini website apa? Pernah ketipu sama oknum pet. Apa ini? Intinya yang berusaha dikasih tahu di sini adalah hati-hati men. Seremnya tuh sampai ada di titik akun aku ada yang coba bobol, tolong, Masya Allah. Coba lu langsung recall ingatan lu deh men. Udah berapa banyak tempat yang udah lu taruh lamaran lu, udah berapa banyak tempat yang lu kasih data pribadi lu, karena makin lama makin menakutkan. Kenapa gue bilang menakutkan? Karena ini baru banget, beritanya baru rame. Data 27 pelamar kerja dicolong buat pinjol, tagihan capai 1,1 miliar. Kalau ini memang beda kasusnya sama Dewi-Dewi ini, tapi kurang lebihnya sama. Ada orang buka lowongan buat jadi karyawan toko penjual telepon seluler. Ketika lagi di interview, syaratnya itu harus menyerahkan KTP dan ponsel bersamaan dengan surat lamaran kepada R. Maksudnya ini si pelaku R ya. Nah setelah HP itu dikembaliin, KTP-nya dikembaliin, ternyata waktu dicek tiba-tiba ada transaksi tagihan pinjaman dan kredit online kayak Shopee Pay Later, ada Kami, Home Credit, Kredivo segala macem, yang sepertinya dicoba langsung sendiri. Jadi kayak kan dimintanya KTP sama HP lu siniin, dikasih ke dia. Terus waktu udah dikasih tuh kayak dia login, dia daftar segala macam, duitnya buat dia, baru itu HP sama KTP dibalikin. Duitnya lari ke dia semua sampai 1,1 M bro, duit ini. Jadi kan seserem itu orang ngelamar kerja, maksud gua gitu loh. Jatuhnya jadi menyebalkan. Dan di titik ini harusnya BNI juga ada tanggung jawabnya. Karena apa? Ya di tengah-tengah itu BNI ikut dalam perkaranya gitu. Coba lu cek-cekin deh akun-akunnya men. Bank-bank tertentu gitu, akun-akun Pay Later, Kredivo, Aku Laku segala macam gitu-gitu, coba cek-cekin deh.
Tiba-tiba ntar ada tagihan muncul, lu nggak tahu apa, serem juga itu. Gue juga nggak tahu kenapa yang kayak gini sampai kelolosan ya. Itulah kenapa data pribadi sepenting itu. Karena kalau semisal dia nggak sadarnya dalam waktu cukup lama. Ini kan kejadiannya mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Kalau misalkan tiba-tiba dia diteleponin sama debt collector yang dia nggak tahu tentang apa, makin kacau, nggak masuk akal kan. Ya hati-hati ya. Ini makin lama makin serem bro, perkara idealah. Dan untuk perkara yang HRD ini ya, gue ngerasanya sih ini purely HRD-nya aja yang nakal deh. Maksudnya nakal adalah kemungkinan besar perusahaannya nggak tahu tentang itu, makanya dia panik gila ketika mulai mau terbongkar. PT Sinar Digital terdepan itu kredit pintar nder, udah OJK, pasti ada kolektor nagih ke rumah itu. Anjir, kalau misalkan tiba-tiba di BI checkingnya namanya rusak gara-gara perkara-perkara yang kita kagak tahu apa, kesel juga ya. Ih kesel gila. Lu nggak tahu sekarang orang ngelamar kerja aja yang dicek BI checkingnya dulu. Waduh alah. Ya hati-hati ya. Ini cuman info lainnya dari apa-apa yang terjadi di internet nih. Semoga makin melek teknologi. Semoga lu makin berhati-hati sama data diri pribadi lu. Dan serahkan itu hanya untuk elu yang tahu dan kepentingan elu. Meskipun emang rada susah, karena apa? Karena ngurusin KTP masih perlu fotokopi KTP. Kesini kesitu masih perlu fotokopi KTP. Emang begitu. Tapi kayak coba lebih hati-hati gitu, gimana ya? Mungkin lu bisa kasih watermark gitu. Kalau misalkan lu ngasih fotokopi KTP ada watermarknya, kayak hanya untuk melamar di PT ini gitu, biar nggak dipakai untuk yang aneh-aneh gitu. Kayak gue biasanya waktu itu kalau misalkan butuh untuk ngebagi-bagi KTP atau apa, ngelempar KTP, pasti ada tulisannya untuk ini gitu. Ya pakai watermark gitu. Pastikan data diri pribadi lu aman, hanya lu seorang yang memegang. Karena kalau bukan lu, siapa lagi? Kagak tahu kemarin pusat data jebol. Ke sana tiba-tiba, maaf. Oke. Udah ya, cabut ya. Semoga ini bisa menjadi hasanah baru dalam internet, bermedia sosial segala macam. Tulis apa ini udah mendapat lu kolom komentar di bawah. Suara gue udah serak banget bro, ini tanda-tanda ngantuk. Kita ketemu lagi di video selanjutnya di lain kesempatan. Gue sih masih ada penasarannya sama perkara ini ya, yang ayahnya nangis gara-gara anaknya dinikahin tanpa izin. Ini menyebalkan sekali waktu gue lihat-lihat, tapi perkaranya udah lama. Gue nggak tahu lo pengen gue bahasin atau enggak, soalnya emang gue harus menunggu si orang ini ketangkap dulu sih, soalnya dia kan udah 2 kali. Maksudnya si orang yang menikahi ini udah 2 kali dipanggil polisi tapi mangkir kan. Harus disamperin, kalau enggak ntar dia kabur men, melarikan diri. Ya untuk sementara itu tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Jangan lupa subscribe sebelum cabut, di like dulu, komen di bawah. Follow sosial media gue di @lunatic twister. Sampai jumpa, love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan di sini ada yang namanya ngurus online. Di data online-nya punya gua udah jadi, KTP, akte, segala macam udah jadi. Tapi waktu ke tempatnya ternyata belum di print. Gua harus nunggu dulu. Di aplikasinya bilang udah jadi, kok waktu nyampe tempatnya belum. Bikin mencak-mencak aja. Yang gua kesel tuh waktu itu ada ibu hamil juga men, datang dari jauh-jauh tempat gitu. Waktu nyampe ternyata harus ngurusin ini. Kesian beneran nih. Oh makan tuh fotokopi KTP. Bye-bye, thank you.